Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang persamaan eksponen bagian yang keempat, yaitu jenis eksponen yang basisnya merupakan fungsi dan eksponennya pun berupa fungsi. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya yang berbentuk suatu fungsi dalam X. Pada video kali ini, jenis persamaan eksponennya bilangan pokoknya fungsi dalam X, begitu pula dengan eksponennya. Eksponennya juga fungsi dari X. Yang akan dibahas dalam video kali ini, jenis persamaan eksponennya pertama berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Maka ada 4 kemungkinan penyelesaiannya, yaitu yang pertama gx sama dengan hx, pangkat sama dengan pangkat, eksponen sama dengan eksponen. Yang kedua, fx sama dengan 1, basisnya sama dengan 1. Yang ketiga, basisnya atau fx sama dengan negatif 1, asal pada saat x-nya diperoleh, kita substitusikan ke gx dan hx, menghasilkan keduanya ganjil atau keduanya genap. Paham? Insya Allah. Dan yang keempat, basisnya atau fx sama dengan 0. Pada saat diperoleh x-nya, kita substitusikan ke gx dan x-nya, keduanya harus positif. Bentuk persamaan eksponen yang kedua pada video pembelajaran kali ini yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Perhatikan, bentuk pertama basisnya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Bentuk yang kedua, basisnya yang berbeda, eksponennya atau pangkatnya sama. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, eksponennya sama dengan 0. Asalkan pada saat x diperoleh, kita substitusikan ke fx dan x, menghasilkan nilai yang tidak sama dengan 0. Dan yang kedua adalah fx sama dengan gx, basis sama dengan basis, bilangan pokok sama dengan bilangan pokok. Paham sampai di sini? Insya Allah. Kita analisis satu per satu kemungkinan penyelesaian dari persamaan eksponen berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Kenapa gx sama dengan hx merupakan penyelesaiannya? Kita lihat di sini basisnya sudah sama. Ya, kalau basisnya sama, pangkatnya dengan bilangan yang sama atau fungsi yang sama, insya Allah hasilnya pun sama. Jadi ini sudah memenuhi. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1. 1 pangkat gx sama dengan 1 pangkat hx. 1 pangkat berapapun berapa? 1 pangkat berapapun walaupun berbeda pangkatnya tetap nilainya 1. Ruas kiri 1, ruas kanan pun 1. Yang ketiga, fx sama dengan negatif 1. Nah, ini ada syaratnya, asalkan gx dan hx keduanya ganjil atau keduanya genap. Fx sama dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat bilangan genap. Negatif 1 pangkat bilangan genap, hasilnya 1 sama dengan 1.
Sekarang kalau pangkat keduanya ganjil, negatif 1 pangkat bilangan ganjil, negatif 1 pangkat bilangan ganjil. Hasilnya negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi memenuhi. Kemudian fx sama dengan 0. Asalkan gx dan hx-nya keduanya positif. 0 pangkat bilangan positif adalah 0. Ya, berarti ini 0 pangkat positif, 0 pangkat positif. 0 sama dengan 0. Oke, kenapa 0 pangkat 0? Kalau nggak bisa misalkan, ya, jadi 0 pangkat 0 merupakan bentuk tak tentu, jadi tidak terdefinisi. Kemudian negatif, misalkan 0 pangkat negatif 1, kalau 0 pangkat negatif 1, itu kan sama saja dengan 1 per 0, 1 per 0 tidak terdefinisi. Paham? Kemudian bentuk yang kedua, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ada dua kemungkinan. Yang pertama hx-nya sama dengan 0. Ya, hx-nya sama dengan 0 asalkan syaratnya fx dan gx tidak 0. 5 pangkat 0, 6 pangkat 0 itu akan menghasilkan yang sama, yaitu 1 sama dengan 1. Asalkan fx dan gx tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah fx sama dengan gs, ya. Pangkatnya sudah sama, berarti kalau basisnya atau nilai sama pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Paham sampai di situ? Insya Allah. Materi prasyarat seperti biasa, kita harus menguasai sifat-sifat eksponen. Yang berikutnya, persamaan kuadrat. Khususnya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Juga persamaan-persamaan eksponen sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan soal. Jumlah dari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan X min 3 pangkat X min 5 sama dengan 1. Perhatikan. Ya, ini konstanta, berarti kita ubah dulu X min 3 pangkat X min 5 sama dengan X min 3 pangkat 0 untuk X tidak sama dengan 3. Kenapa? Kalau kita substitusikan 3, X-nya sama dengan 3, 3 kurang 3, 0. 0 pangkat 0 bentuk tak tentu. Basisnya sama, eksponennya berbeda, berarti ada 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama apa? Oke, bentuknya dulu kita ubah dulu. Bentuknya adalah menjadi F pangkat G sama dengan F pangkat H. Berarti yang pertama GX sama dengan HX. GX-nya adalah X min 5 sama dengan HX-nya adalah 0, berarti X sama dengan 5. Yang kedua, Fx sama dengan 1, berarti X min 3 sama dengan 1, X sama dengan 4. Yang ketiga, Fx sama dengan negatif 1. Maka X min 3 sama dengan negatif 1, X sama dengan 2. Namun untuk Fx sama dengan negatif 1 diperoleh X sama dengan 2 harus disubstitusikan ke eksponennya atau pangkatnya. Apakah keduanya genap atau keduanya ganjil? Kita substitusikan ke Gx. G2 berarti 2 dikurang 5, negatif 3 berarti ganjil. Kemudian H-nya adalah 0, berarti genap. Nah, karena keduanya berbeda, satu ganjil, satu genap, ya G dan H-nya, maka X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Berarti ini tidak memenuhi. Kemudian yang keempat adalah Fx sama dengan 0, X min 3 sama dengan
0, X sama dengan 3. Syarat di awal, X tidak boleh sama dengan 3. Maka untuk X sama 3 pun tidak memenuhi, ya. Karena harus positif untuk G dan H-nya kalau disubstitusikan. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 5. Tapi yang ditanyakan jumlah dari nilai-nilai X. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, jika persamaan eksponen X-1 pangkat X plus 2 sama dengan X-1 pangkat 2X, maka nilai X adalah, perhatikan, basisnya sama, eksponennya berbeda. Berarti masuk ke jenis F pangkat G sama dengan F pangkat H. Berarti ada 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama adalah G sama dengan H. Berarti eksponen sama dengan eksponen. X plus 2 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua, Fx sama dengan 1. Fx adalah basisnya atau bilangan pokoknya, berarti X-1 sama dengan 1, X sama dengan 2, menghasilkan penyelesaian yang sama. Kemudian yang ketiga, Fx sama dengan negatif 1, X-1 sama dengan negatif 1, jadi X sama dengan 0. Untuk Fx sama dengan negatif 1 perlu diuji ke G dan H-nya. G0 sama dengan 0 ditambah 2 berarti genap. H0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Keduanya genap. Berarti X sama dengan 0 memenuhi. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah Fx sama dengan 0. Fx-nya apa? X-1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Ini pun harus diuji. G1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. H1 sama dengan 2 kali 1 berarti 2. Ternyata keduanya positif. Karena keduanya positif, maka X sama dengan 1 memenuhi, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, dan 2. Adakah jawabannya? Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat plus 2 pangkat X plus 4 sama dengan X kuadrat plus 2, X kuadrat plus 3X plus 1. Ini pun sama. F-nya yang sama, pangkat G sama dengan F pangkat H. Berarti ada 4 kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, Gx sama dengan Hx. Eksponen sama dengan eksponen. Oke, kita sederhanakan, maka X kuadrat 3X dikurang X plus 2X 1 dikurang 4 min 3 sama dengan 0. Faktorkan. Kita faktorkan. Kalau dikali negatif 3 dijumlahkan 2 berarti plus 3 min 1, maka dapat X sama dengan negatif 3, X sama dengan 1. Nah, sebenarnya setelah diperoleh X sama dengan negatif 3, X sama dengan 1, kita lihat pilihan gandanya. Tidak ada yang lebih dari 2 penyelesaian. Ya, terlihat, jadi jawabannya yang C, negatif 3 dan 1. Namun tetap kita coba kemungkinan yang lainnya. Yang kedua, Fx sama dengan 1. Berarti X kuadrat plus 2 sama dengan 1. X kuadrat sama dengan negatif 1. Tidak mungkin ada yang memenuhi X-nya. Yang ketiga,
fx sama dengan negatif 1. X kuadrat plus 2 sama dengan negatif 1. X kuadrat sama dengan negatif 3. Berarti ini pun sama, tidak ada yang memenuhi. Ya, jadi himpunan kosong. Kenapa? Nggak mungkin suatu bilangan dikuadratkan sama dengan negatif. Yang keempat, fx sama dengan 0. X kuadrat plus 2 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan negatif 2. Ini pun tidak mungkin. Jadi yang mungkin hanya ada 2, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. C jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat pangkatkan dengan X sama dengan 2x pangkat 4x min X kuadrat. Terlihatnya basisnya berbeda, ya pangkatnya pun berbeda. Nah ini yang tidak ada, maka kita lihat, kita teliti, kita sederhanakan dulu apakah ada yang sama. Di awal tadi ya bisa basisnya yang sama, pangkatnya yang berbeda, atau basisnya berbeda, pangkatnya yang sama. Ini keduanya terlihat berbeda. Nah ternyata kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. 4x kuadrat, 4 kita sederhanakan 2 pangkat 2. X kuadrat pangkat X sama dengan 2x pangkat 4x min X kuadrat. 2 kuadrat X kuadrat kita bisa tulis 2x pangkat 2 kalikan X, 2x. 2x pangkat 4x min X kuadrat. Nah perhatikan, setelah kita sederhanakan ternyata basisnya menjadi sama, berarti ini masuk ke bentuk F pangkat G sama dengan F pangkat H. Berarti ada 4 kemungkinan penyelesaian. Oke, yang pertama Gx sama dengan Hx. 2x sama dengan 4x min X kuadrat. X kuadrat min 2x sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 diperoleh X-nya 0 atau X-nya 2. Bagaimana? Insya Allah bisa. Kemudian yang kedua. Yang kedua, fx sama dengan 1. Fx-nya adalah 2x. Sama dengan 1, maka x sama dengan 1/2. Kemungkinan yang ketiga, fx sama dengan negatif 1. Fx-nya adalah 2x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/2. Namun ini perlu diuji, ya. Gx-nya adalah 2x, maka g negatif 1/2 sama dengan 2 kali negatif 1/2. Negatif 1. H negatif 1/2 berarti sama dengan ini H-nya 4 kali negatif 1/2 dikurangi negatif 1/2 kuadrat. Negatif 2 negatif 1/4. Berarti negatif 2 negatif 1/4. Negatif 2 1/4. G negatif 1/2 diperoleh negatif 1, sedangkan H negatif 1/2 negatif 2 1/4 atau negatif 9/4. Kalau kita substitusikan ke sini kan 2 kali negatif 1/2 negatif 1, ya, atau ini fx. Kita lihat fx-nya kan negatif 1, berarti negatif 1 pangkat negatif 9 diakarkan 4. Ya, jadi diakarkan 4 berarti hasilnya imajiner. Jadi yang ini dan yang ini tidak menghasilkan yang sama. Berarti x sama negatif 1/2 tidak memenuhi. Yang keempat adalah fx sama dengan 0. 2x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Kalau kita substitusikan ke G, G0-nya akan 0, H0-nya akan 0. Tidak positif. Ya,
Jadi X sama dengan 0 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya mana? X sama dengan 2 dan X sama dengan 1/2 dan 2. Jawabannya E. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Ini pun sama, terlihat berbeda basisnya ya. Kita buat sejenis dulu basisnya. X plus 2 pangkat 2X plus 6. Ternyata X kuadrat plus 4X plus 4 bisa kita tulis X plus 2 kuadrat. Kita kalikan dengan 3X plus 5. Oke, nah kalau sudah seperti ini terlihat F pangkat G sama dengan F pangkat H. Berarti ada 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, Gx sama dengan Hx. Gx-nya adalah 2x plus 6, Hx-nya adalah 6x plus 10. 4x sama dengan negatif 4, maka x sama dengan negatif 1. Kemungkinan yang kedua, fx sama dengan 1, maka x plus 2 sama dengan 1, maka x sama dengan negatif 1. Ternyata menghasilkan penyelesaian yang sama. Kemungkinan yang ketiga, yaitu fx sama dengan negatif 1. Fx sama dengan negatif 1, maka di sini x plus 2 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 3. Namun ini kita perlu mengujinya ke G, X, dan Hx. G min 3 kita substitusikan. 2 kali min 3 ditambah 6 berarti sama dengan 0. H min 3 6x, 6 kali min 3 ditambah 10 berarti negatif 8. Ternyata dua-duanya genap, berarti ini pun memenuhi. Syarat yang keempat, kemungkinan yang keempat yaitu fx sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 2. Ini pun harus kita uji. G min 2 berarti ini akan sama dengan 2 kali min 2 ditambah 6 berarti sama dengan 2. H min 2 berarti sama dengan 6 kali min 2 min 12 ditambah 10 berarti min 2. Ternyata yang satu positif, yang satu negatif. Harusnya keduanya positif, maka X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi hanya negatif 3 dan negatif 1. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Kita perhatikan himpunan penyelesaian persamaan, lihat. Basisnya berbeda. Yang sama apa? Eksponennya atau pangkatnya, berarti masuk ke jenis FH sama dengan GH. Ya. Nah, kalau FH sama dengan F pangkat H, jadi F masuk ke bentuk F pangkat H sama dengan G pangkat H. Kalau sudah masuk ke jenis ini, maka ada berapa kemungkinan? Betul, ada 2 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama adalah Hx sama dengan 0. Ya, kita substitusikan. Hx-nya adalah X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Kemungkinan yang kedua adalah Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx, maka X kuadrat plus X sama dengan X plus 4. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. X plus 2, X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 2, dan
3. Negatif 2, 2, dan 3. Bagaimana? Sangat mudah. Setelah kalian mempelajari persamaan eksponen yang berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx dan fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, mudah-mudahan bisa memahaminya. Sekarang silahkan dicoba penugasan terstrukturnya. Semakin banyak melatih, insya Allah semakin paham. Nomor 1, 2, dan 3 ini sudah ada jawabannya. Tinggal kalian jabarkan dan uraikan. Berikutnya nomor 4 dan nomor 5. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih dan insya Allah bisa. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.